Selamat pagi, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Vinetali dengan NPM 2312023 Prodi Arsitektur dari kelas 1 BUMD. Dalam video ini saya akan merangkum penjelasan karma dan kelahiran kembali oleh almarhum Bapak Romo Cornelis Power dan Biku Utamo sebagai tugas agama minggu ke-11. Ketika kita berbicara tentang karma, mungkin masih ada yang mengaitkannya dengan nasib, takdir, atau suatu kodrat yang nggak bisa kita ubah. Namun pandangan itu tidaklah benar. Karma bisa diartikan sebagai sebuah perbuatan yang disertai dengan adanya niat atau kehendak. Perbuatan yang baik akan menghasilkan karma yang baik, dan sebaliknya perbuatan yang buruk akan membawa karma yang buruk. Semua ini didasari oleh ucapan dan pikiran kita. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti akan ada hasil atau efeknya. Efek dari karma sendiri ada tingkatannya. Ada yang berat dan juga ada yang ringan. Karma yang paling berat yaitu Garuka Kama, atau karma yang dialami setelah membunuh ibu atau ayah kandung sendiri, membunuh arahat, ataupun melukai sang Buddha. Bagaimana jika kita tidak melakukan Garuka Kama? Maka karma yang berperan adalah Acina Karma atau karma kebiasaan. Selanjutnya ada Asana Kama atau karma yang dibuat menjelang kematian. Maksudnya itu sebelum mati, apa yang kita pikirkan saat itulah yang akan menentukan kita lahir kemana. Yang terakhir ada Katata Kama atau karma yang ringan, seperti berkelahi atau membunuh nyamuk. Sekarang muncul pertanyaan, kapan karma itu akan matang atau berbuah? Ini dibagi lagi menjadi 4. Ada perbuatan yang kita lakukan di kehidupan sekarang, dan karmanya berbuah di kehidupan sekarang juga. Ada karma yang dibuat di kehidupan sekarang, tapi berbuahnya di kehidupan selanjutnya setelah kita mati. Ada juga yang berbuah di kehidupan yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ada juga karma yang tidak ada efeknya lagi, yang berlaku pada para arahat ataupun sang Buddha. Nah, apa fungsi sebenarnya dari adanya karma? Ada karma yang berfungsi untuk mengatur hidup kita, bisa hidup berapa lama. Misalnya cuma bisa hidup 2 tahun atau 20 tahun. Namanya Janaka Karma. Saat kita lahir, kita langsung dihadapi dengan karma. Nah, pertemuan titik karma baik seseorang adalah bertemu dengan orang tua saat kita lahir. Tapi ya, kita nggak bisa pilih mau hidup atau lahir di keluarga yang mana. Ada karma yang fungsinya untuk memperkuat atau memperlemah, disebut juga dengan Upatahambaka Karma. Misalnya sudah terlahir dengan kondisi ekonomi yang miskin, setelah karmanya berbuah malah makin miskin lagi. Ada yang lahir di keluarga yang kaya raya, mendapat karma baik, dan menjadi makin kaya. Ada juga karma yang sifatnya menghancurkan atau memotong, yaitu Upagataka Karma. Sudahlah orang yang kaya raya dilahirkan dalam bentuk fisik yang bagus, mengerti dharma, tapi perilakunya jelek. Mungkin dia berzina, mabuk, lalu kecelakaan. Ini termasuk karma yang mengurangi. Karma bisa dilihat dari perbuatan yang berniat. Apakah kita ingin mengembangkan kebajikan melalui ucapan atau pikiran? Karma itu muncul dalam diri kita sendiri, dan kita bisa mengubah karma itu. Jadi jangan sesekali memiliki niat untuk berbuat jahat, sekalipun niat itu dalam bentuk pikiran. Maka penting sekali bagi kita untuk selalu menanamkan pikiran yang positif, seperti yang diajarkan Sang Buddha. Begitu saja rangkuman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kekurangan lainnya. Sekian dari saya tutup dengan ucapan terima kasih.